Terus saya takut cabut gigi soalnya takut kena saraf apa segala macem. Kadarulahnya innalillahnya pasiennya tuh akhirnya meninggal gitu. Di mulut kita itu ada gerakan yang disebut namanya self cleansing. Jadi kalau self cleansing itu Halo Sobat KSM, selamat datang kembali di KSM Talks bersama saya Maya sebagai hostnya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi dan juga korelasinya dengan kesehatan anggota tubuh lainnya. Sobat KSM, gigi itu merupakan salah satu anggota tubuh yang vital yang juga sangat berkaitan dengan anggota tubuh lainnya. Tapi nggak sedikit masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan gigi itu. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas mengenai kesehatan gigi dan juga kesehatan tubuh bersama dengan dokter gigi dari Klinik Sehat Margasari, ada dari Dokter Bunga. halo Sobat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Favorit KSM nih. Aduh, amin. Favorit ya Sobat KSM. Amin, Bener terima loh. kasih loh. Komen-komen dong. Bener kan dokternya, dokter favorit Klinik Sehat Amin, Margasari. amin, Dok, amin. gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi gimana? Alhamdulillah aku Oke, sehat, insya Allah alhamdulillah sehat sih. selalu. Dok, makasih ya udah Ya, mau datang. sama-sama. Terima kasih juga ya udah undang saya hari ini. Makasih juga untuk Sobat KSM yang hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk nonton podcast kita hari ini ya. Ya, hari ini kita akan ngebahas mengenai kesehatan gigi, Dok. Nah, aku tuh memperhatikan di klinik ini kalau misalkan ke dokter gigi tuh ya, mereka rata-rata karena ada masalah di giginya gitu, Dok. Tapi sebenarnya penting banget kan untuk kita cek rutin kesehatan gigi meskipun betul, kita betul. nggak ada kendala gitu ya, Dok, ya di giginya atau nggak ada masalah. Nah, kira-kira kenapa sih masyarakat itu masih menganggap sepele mengenai kesehatan gigi itu? Jadi datang ke dokter gigi hanya karena masalah aja. Sebenarnya kalau misalkan pengalaman saya praktek 5 tahun ke belakang ya, alhamdulillahnya selama 5 tahun praktek itu memang masalahnya itu belum berubah ternyata. Oke. Ya, jadi setelah 5 tahun ternyata masyarakat Bandung khususnya mungkin ya yang pernah saya tangani itu memang datang ke dokter gigi kalau ada keluhan aja. Jadi kalau yang saya tangkep sih sebetulnya banyaknya kayaknya masyarakat itu karena pertama kurang edukasi sih Teh. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini khususnya mungkin di Bandung itu masih menganggap kesehatan gigi itu sekunder. Kenapa? Mungkin banyak faktor juga ya Teh ya. Pertama yang paling berat tuh biasanya kalau pasien tuh taunya ke dokter gigi itu sangat-sangat mahal. Ya, Jadi itu betul. faktor nomor pertama. Jadi pasti ekonomi itu mempengaruhi karena mereka belum tahu biayanya aja, bahkan mereka udah takut duluan, takut saya nanti kalau datang nggak bisa bayar perawatan dan segala macam gitu. Kedua, mereka ada beberapa yang taunya tuh perawatan gigi itu pasti panjang, jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi ada juga beberapa yang males gitu lah Teh ya, males untuk datang ke dokter gigi karena tahu nanti pasti akan bolak-balik dan segala macam itu. Terus ya intinya sih kalau saya bisa tangkap kurang edukasi itu sih sebenarnya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan Sobat KSM terutama apalagi dan khususnya terluasnya masyarakat Bandung, kalau misalnya ke dokter gigi justru semakin ditunggu semakin parah, justru memang itu semakin lama, tapi semakin dini atau semakin awal justru malah semakin singkat gitu pertemuannya dan biayanya juga justru semakin murah gitu. Nah, jadi emang bener ya masyarakat tuh stigmanya kalau ke dokter gigi itu kan takut. Iya, takut udah pasti ya, betul. Ternyata betul. takut ini luas. Iya, Takut bayar mahal. Iya, itu Takut utamanya ditipu. ya. Betul ya. Iya, jadi oke paham sih. Mas aku ya karena ya itu stigmanya ke dokter Iya. gigi itu takut, serem dan Iya, biayanya betul, benar betul. ya, Iya, iya. nggak murah Iya, gitu. betul. Kira-kira berapa tahun berapa kali sih dalam 1 tahun untuk kita cek tanpa harus karena ada kendala gitu? Sebenarnya kalau misalnya cek rutin itu rekomendasinya 6 bulan. Tapi balik lagi Sobat KSM, jadi tergantung pada keadaan gigi dan mulut Sobat KSM juga. Jadi kalau misalnya keadaan giginya memang jadi itu membutuhkan apa namanya penilaian dari dokter giginya. Jadi Sobat KSM itu baru akan tahu ini saya harus berapa bulan ya kontrol ke dokter gigi itu ya memang harus ditentukan sama dokter giginya. Jadi dalam artiannya ada asesmennya dulu. Jadi kalau misalkan rutinnya direkomendasikannya secara umum memang 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu minimal 2 kali. Tapi kalau misalkan Sobat KSM udah pernah ke dokter gigi sebelumnya,
kalau misalnya ternyata permasalahan giginya itu terlalu parah atau mungkin perlu kontrol yang lebih intens, perlu observasi yang lebih lanjut. Nah itu biasanya kontrolnya itu bisa dipersingkat. Jadi maksudnya nggak 6 bulan sekali, tapi bisa juga ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali gitu. Kalau perawatan beda lagi ya. Kalau perawatan kan mungkin bisa 1 minggu sekali gitu. Tapi kalau kontrol secara umum, cek rutin tanpa ada masalah, itu beberapa pasien sih dianjurkannya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Oke, berarti secara general 6 bulan sekali ya banyaknya. Betul. Gitu. Dok, aku pengen agak ngaitin sedikit ke ini ya. Kalau misalkan aku misalkan pribadi ada setiap sebulan sekali misalkan treatment perawatan kulit ke dokter kulit. Kalau gigi tuh ada nggak sih kayak gitu? Kayak misalkan kan kalau di kulit itu ada skincare. Kalau di gigi itu ada tooth care dan kayak itu dok pergi ke treatment setiap sebulan sekali ada nggak sih? Ada. Jadi sebenarnya kenapa harus 6 bulan sekali? Karena datang tuh nggak cuma diperiksa aja sebenarnya, tapi kita juga melakukan tindakan yang kita sebut sebagai oral profilaksis. Jadi oral profilaksis itu tindakan untuk mungkin bahasa umumnya membersihkan gigi lah ya. Kalau karena tuh bahasa terkenalnya ada beberapa klinik yang pakai dental spa. Jadi kalau misalnya oral profilaksis itu tujuannya untuk membersihkan gigi, terus membuat permukaan gigi menjadi halus supaya tujuannya itu sisa makanan nggak mudah nempel di permukaan gigi gitu. Jadi oral profilaksis itu nanti kalau misalkan sobat KSM nih kontrol ke dokter gigi, itu biasanya selain pemeriksaan atau assessment dan segala macam, misalnya nih ternyata alhamdulillahnya giginya bagus, mulutnya nggak ada masalah, nah itu nanti akan dilakukan profilaksis. Jadi seperti kayak sikat gigi, tapi memang alat dan sikatnya itu khusus menempel pada dental unit. Terus nanti dikasih semacam pasta khusus juga, nanti disikat giginya. Nah itu tindakan minimal itu. Tapi semisal ternyata udah terbentuk karang gigi, nah biasanya dilakukan dulu pembersihan karang gigi atau scaling, baru terakhir oral profilaksis gitu. Oke, ada ya nama istilahnya dental spa. Iya, ada. Biasanya berapa lama sih dok? Nah, jadi sebenarnya dental spa tuh tiap klinik kadang-kadang suka beda-beda juga ya. Tapi pada intinya sih kalau secara umum dental spa itu yaitu pembersihan karang gigi, oral profilaksis. Ada beberapa klinik juga yang nambahin bleaching sebenarnya. Cuman kalau bleaching itu dia tambahan ya estetik, karena kan biayanya juga kadang lumayan cukup mahal. Jadi kadang nggak semua itu, tapi basicnya sih dua itu, pembersihan karang gigi sama oral profilaksis gitu. Oke, untuk aku mau mention yang bleaching dok. Banyak banget nih, khususnya artis-artis untuk estetika, untuk kebutuhan tampil di depan kamera gitu, supaya giginya putih. Tapi fun fact-nya dok, benar nggak sih kalau warna gigi itu dipengaruhi oleh ras gitu, dipengaruhi oleh ras. Itu aku sempat baca dok. Nah, emang bener gak keadaannya seperti itu, dan kenapa bisa warna gigi dipengaruhi sama ras? Betul. Jadi sebetulnya memang kalau misalkan warna pada gigi itu faktornya banyak banget. Ada faktor internal, ada faktor eksternal juga. Kalau faktor internal ya itu salah satunya adalah dari ras. Jadi kalau misalkan tetap perhatiin ya, mungkin sobat-sobat KSM juga suka perhatiin kalau mungkin nonton di TV atau mungkin punya saudara atau temen jauh. Misalkan biasanya kalau orang-orang Afrika tuh warna giginya suka lebih putih. Memang kulitnya warnanya lebih gelap, tapi giginya memang lebih putih. Terus kalau misalkan orang-orang yang orang-orang Asia tuh kadang dia agak shade-nya agak menuju ke kuning gitu ya, karena memang itu faktor genetik sih sebenarnya. Jadi memang dikasih sama Allahnya udah kayak gitu. Jadi ras ini seperti ini kulitnya, gigi warna giginya dan segala macam gitu. Jadi memang porsinya gitu. Coba bayangin kalau misalnya kulitnya gelap, giginya kuning, kan nggak enak dipandang ya. Iya, jadi emang udah dikasih dari sananya udah kayak gitu. Udah gitu ya. Betul. Jadi memang udah kalau misalnya faktor internal tuh kita bicaranya itu faktor genetik. Jadi memang udah pakemnya udah dari awalnya tuh udah dikasihnya kayak gitu. Nah kalau faktor eksternal itu banyak. Nah mungkin kalau yang paling ngetrend itu pewarnaan karena teh sama kopi. Jadi intinya karena makanan ya. Jadi makanan-makanan yang berwarna selain teh kopi, kadang ada juga beberapa pasien yang suka minum kunyit. Ada beberapa kan yang suka sakit lambung tuh suka minum kunyit tuh. Kalau ngobrol sama pasien tuh kayak gitu. Nah itu juga intinya kalau makanan dan minuman yang berwarna itu dalam kurun waktu yang panjang itu pasti akan lebih gampang menempel ke gigi. Nah itu contoh faktor eksternalnya gitu. Atau ada juga misalkan trauma, kayak misalkan terjatuh tiba-tiba giginya berubah jadi hitam gitu. Nah itu juga sebetulnya termasuk faktor eksternal juga gitu. Memang ada zat pasti dok di gigi yang sampai bikin berubah dia warnanya. Apa karena yang tadi yang
faktor eksternal misalkan kafein. Dia tuh emang Betul. mempengaruhi apanya sih di Ya, bagian gigi? sebenarnya di gigi itu strukturnya tuh kompleks sebenarnya teh, tapi pada apa namanya secara singkatnya tuh sebenarnya gigi kita itu berlapis-lapis dan berongga. Terus lapisan yang paling luar atau yang kita sebut sama email, jadi yang warna putihnya ini loh sobat kasih. Jadi kalau misalnya yang luarnya warna putih atau kuning itu, nah itu sebenarnya dia ada kandungan apa namanya hidroksiapatit juga. Jadi apa namanya ada kandungan kandungan si email itu dia agak-agak berongga, jadi dia tuh bisa mengikat kimia warna dari makanan minuman itu minuman. gitu. Oh, oke. Jadi dia stainingnya dari dalam gitu di situ gitu. Kalau istilahnya nggak harus putih deh, nggak apa-apa gitu untuk sedikit kuning tapi nggak kuning banget. Nah misalkan nih dok yang udah sering banget minum kafein yang hampir nggak bisa stop gitu, ada nggak tips untuk biar supaya giginya tetap tidak terlalu kuning guys? Gimana ya kalau itu bingung sih teh sebenarnya gini. Kalau sering minum teh sama kopi apalagi frekuensinya 1 gelas sehari itu aja udah lebih gampang banget Oh my bikin, God. gigi menguning gitu. Tapi pada intinya memang kalau bukan itu ya itu termasuk staining. Kalau staining internal itu dia memang nggak bisa apa namanya dicegah cuma dengan sikat gigi sih. Dan kadang udah oral profilaksis dan karang gigi juga tetap nggak hilang. Jadi memang ya cara satu mengurangi frekuensi konsumsi makanan minuman yang berwarna itu my sebenarnya God. gitu. Selain bleaching apa sih cara untuk yang mutihin gigi itu dok? Sebenarnya kalau yang cara instannya tuh bleaching, tapi kalau misalkan mau memperlapas sebenarnya kan ada juga ya kandungan-kandungan yang dipercayanya itu apa namanya dapat menghambat apa namanya pewarnaan gigi. Jadi kayak misalkan kandungan charcoal tuh misalnya sobat KSM beli apa namanya pasta gigi ada kandungan charcoalnya itu juga bisa menghambat sebenarnya. Tapi menghambat ya bukan berarti sama sekali tidak ini dan kadang tuh suka salah paham gini teh. Jadi beberapa pasien tuh saya udah pakai sikat gigi itu tapi kok giginya tetap kuning aja. Jadi yang namanya menghambat itu bukan berarti udah kejadian terus kayak dibalikin lagi ke putih, tapi yang tadinya putih supaya nggak terlalu kuning gitu. Jadi kalau misalkan mau putih, kalau misalkan emang benar-benar dari kuning mau balik lagi warnanya ke cerah lagi ya tetap bleaching solusinya. Bleaching gitu. paling ini ya. Ya. Ada tuh dok odol yang mahal banget itu. Nah itu mereka Yang mana nge-claim kita tet dulu ya karena bekas banget tapi kalau anda mau masuk sebagai sponsor kok. Nah itu tuh kenapa mereka bisa pede banget mengklaim bahwa mereka tuh bisa memutihkan gigi padahal kan ya udah jelas ya kalau untuk kembali lagi secara putih standar yang orang-orang maksud itu kan harus di bleaching gitu. Memang ada kandungan apa sih di dalam odol itu sehingga mereka bisa meyakinkan bahwa setidaknya ini dia bisa menghambat penguningan tadi. Sebenarnya ini yang mana dulu ya? Yang odol dulu nih kita bahas dulu odol. Yang kan maksudnya Kandungannya. maksudnya odolnya yang mana biar tahu kandungannya apa gitu. Oh itu aku baru dengar sih sebenarnya. Nah itu Marvis dok yang odol punyanya gitu ya? luar negeri. Itu suka klaimnya gitu ya. Iya. Mungkin ada kemungkinan memang ada bahan-bahan kimia yang mirip-mirip yang kita masukin ke apa namanya bleaching itu. Jadi kalau misalkan mau tarik lagi ke belakang, kita balik dulu ke prinsip bleaching ya sebenarnya ya. Jadi prinsip bleaching itu adalah bukan meluruhkan ya mungkin bahasa awamnya meluruhkan warna apa namanya sebagian kecil lapisan terluar gigi gitu. Jadi makanya itu apa namanya diolesin bahan kimia terus ditunggu sekian menit kemudian disinar. Nah itu tujuannya itu si sinar dan si cairan kimia itu nanti dia meluruhkan si lapisan terluar gigi. Makanya itu sebenarnya kan yang berwarna tuh lapisan terluar nih. Nanti lapisan dalamnya tuh sebenarnya masih ada yang putih, cuman ketutupan sama si staining yang di luar itu. Makanya ketika itu dia luruh, dia si yang warna dalamnya tuh dia keluar lagi cerah. Gitu. Makanya tapi efek sampingnya memang sebagian besar pasien sih di 1 bulan pertama itu lumayan agak linu. Gitu karena kan ya tadi dia kan meluruhkan sebagian kecil permukaan gigi ya yang paling luar. Nah itu jadi memang ada kemungkinan mungkin ya saya kurang tahu juga karena saya bukan masuk ke pabrik ya. Jadi apa namanya bagi apa namanya si kandungannya itu ada yang mirip sama bahan kimia yang ada di untuk bahan bleaching gitu. Jadi mungkin sebagian kecil dia sebetulnya bisa mengurangi tapi nggak sesignifikan kalau misalnya kita bleaching gitu. Oke, masih nyambung ke warna gigi ya dok.
tadi bleaching, terus kita bahas veneer dong. Prosedur veneer tuh kayak gimana sih? Oke, ini veneer ya. Veneer juga salah satu yang lumayan agak populer ya sebenarnya di pasien gitu. Banget. Selain kadang bleaching, ada beberapa yang nggak mau di bleaching, langsung larinya ke veneer. Jadi sebenarnya kalau misalkan veneer itu nggak cuma estetik aja tadi ya. Jadi sebenarnya secara luas, secara awalnya diciptakan veneer ya. Jadi sebetulnya tuh memang indikasinya tuh kalau misalkan ada kerusakan gigi yang luas, terutama gigi depan. Jadi kalau misalkan di gigi depan nih ada lubang, terus lubangnya tuh benar-benar luas banget sampai dari mulai nutup lubangnya tuh sampai kena ke depan terus ke belakang. Tapi memang struktur tengah giginya masih bagus. Jadi hanya bagian luarnya aja, jadi nggak nembus gitu ya teh. Jadi hanya keluar sama ke belakang. Nah itu biasanya memang indikasinya tuh veneer. Jadi memang veneer itu sebetulnya restorasi. Sebetulnya kalau restorasi itu bahasa awamnya tambalan. Jadi memang apa namanya restorasi khusus untuk area kerusakan gigi yang luas gitu, nggak hanya gigi berlubang atau karies aja, tapi kalau misalkan ternyata patah gitu ya, tapi batahnya itu nggak nembus ke belakang atau mungkin hanya sebagian, nah itu apa namanya masih sepertiga sampai setengah dari permukaan gigi, nah itu sebetulnya bisa pakai veneer gitu. Oke, jadi veneer itu kayak bahan yang ditempel gitu ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang bahan ditempel, jadi veneer juga macam-macam teh. Jadi veneer itu sebenarnya ada dua jenis, ada yang veneer direct, ada juga yang veneer indirect. Jadi kalau misalnya veneer direct itu yang langsung berarti ya kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan direct veneer itu dia kita pakai bahan yang komposit, atau kalau misalkan beberapa sobat KSM pernah ada yang nambah gigi, terus yang pernah disinar tuh tambalannya. Nah, itu sebetulnya bahan itu bisa dijadiin juga untuk veneer direct gitu. Jadi memang beda si apa namanya seberapa besar luasnya yang dipakai ya kalau misalkan si apa namanya kompositnya. Tapi kalau misalkan bedanya sama satu lagi yang veneer indirect, kalau veneer indirect itu dia bahannya itu biasanya porselen, jadi lebih estetik, warnanya lebih apa namanya mendekati gigi biasanya gitu. Lebih mahal. Lebih ya. Tapi memang ketahanannya juga jauh lebih tahan dibandingkan kalau misalkan veneer direct. Terus kalau veneer direct kan memang instan ya, jadi dalam satu kali kunjungan mungkin sekitar 30 sampai 60 menit apa namanya prosedur udah selesai. Sedangkan kalau misalkan yang indirect itu atau yang tadi bahan porselen itu sistemnya harus 2 kali kunjungan. Jadi di kunjungan pertama harus dicetak dulu, kemudian nanti veneernya itu dibuatnya di laboratorium, nanti di kunjungan berikutnya baru dipasangkan gitu. Memang menggunakan lem khusus gitu. Jadi memang ketahanannya jauh dibandingkan yang veneer direct gitu. Dan kayaknya lebih natural ya. Ya kalau misalkan pakai bahan porselen itu mendekati gigi lah gitu. Berarti kan itu kayak nambahin bahan asing ya di gigi ya. Betul. Itu ada kayak perawatannya, entah itu dicabut atau gimana sih dok? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan veneer itu perawatannya kurang lebih sama aja seperti kalau misalkan kita perawatan gigi biasa pada umumnya. Misalnya kita punya gigi normal, perawatannya sama. Selain sekali gigi tetap harus ada benang gigi untuk membersihkan sela-selanya gitu. Cuman kalau misalnya apa namanya sobat KSM itu veneernya ke dokter gigi, apalagi memang dokter gigi spesialis konservasi gigi yang khusus spesialisasinya itu salah satunya adalah mengerjakan veneer. Itu memang apa namanya hasilnya itu saking apa namanya saking naturalnya mirip dengan gigi, jadi akhirnya perawatannya juga sebenarnya nggak jauh beda sama perawatan gigi asli sebenarnya gitu. Beda sama kalau misalkan mohon maaf nih ya kalau misalnya veneernya tuh apa namanya ke salon gigi yang nggak tahu di mana, terus mungkin kayak tukang gigi itu kan kadang-kadang tampilannya juga maaf ya, karena nggak terlalu bagus juga dilihatnya kan kurang enak gitu ya, gendut-gendut, terus warnanya lebih putih gitu. Kadang saya kedatangan pasien pengen dilepas, tapi saya lihat itu kayak veneernya nggak apa namanya udah kelihatan banget veneernya pasti di tukang gigi atau di salon gigi yang bukan dikerjain sama dokter gigi. Terus udah gitu lemnya nggak tahu lem apa, tapi dengan keadaan yang benar-benar udah kotor, ketumpuk karang gigi, karena memang bahan kalau misalkan dikerjakan sama yang bukan ahlinya itu ya memang nggak ideal, jadi susah dibersihin gitu loh teh. Gitu. Kalau terjadi kasus kayak gitu dong, dicabut bisa? Harus dilepas, tapi memang ada resiko merusak gigi aslinya. Kenapa? Karena beda kan kalau misalkan
misalkan veneer yang apa namanya dikerjakan sama dokter gigi kan memang didesain sedemikian rupa supaya bisa dipasang dan dilepas sesuai dengan indikasinya. Tapi kalau misalnya di salon gigi atau yang gak jelas itu kan kadang mereka suka asal tempel aja, yang penting ketempel, yang penting bagus gitu ya. Padahal kita nggak tahu dalamnya tuh kayak gimana gitu. Nah kadang ada beberapa tempat yang saya tuh udah suka kedatangan pasien yang kadang nggak tahu lemnya tuh lem apa, saking nggak tahu lem apa, keras banget nggak bisa dibuka. Akhirnya kita bongkar paksa pakai bur, tapi ya ada resiko dia karena saking menempel ke gigi, ya pasti merusak gigi aslinya sebagian gitu. Duh, serem banget ya. Iya. Berarti. Jadi sobat KSM kalau misalkan memang ada minat untuk di veneer, lebih baik ke dokter. Betul. Karena repot nanti kalau gigi Anda kenapa. Terus tadi dok ada mention yang gigi berlubang ya, yang tambalan itu. Iya. Aku jadi pengen ngebahas dok, gimana sih kita cara mengetahui untuk kita bisa nambal gigi itu gitu. Kalau misalnya kita ada lubang nih, apakah semua lubang harus ditambal meskipun sedikit, atau harus gimana sih? Oke, jadi ke prinsip awalnya tadi. Jadi kalau misalnya gigi itu misalnya sobat KSM tuh pengaca, misalnya udah mulai ada garis-garis hitam gitu ya. Sebenarnya ada garis hitam yang atau garis coklat kalau hitam udah normal sih. Kalau garis hitam tuh yang sebenarnya dia masih normal. Jadi standing pewarnaan gigi yang memang di area-area apa namanya lekukan gigi yang normal. Tapi kalau misalkan dia udah berubah jadi hitam, terus apalagi udah ada sangkutan, nah itu berarti dia sebetulnya udah bisa terindikasi untuk ditambal gitu. Jadi ditambal pun dia macam-macam gitu. Ada yang hanya di bagian lekukannya aja, kita sebutnya fissure sealant. Jadi bahan tambalan yang dimasukkan juga nggak terlalu banyak. Terus yang dibersihkan juga nggak terlalu banyak, hanya di bagian lekukan aja. Terus ada juga kalau yang lebih luas lagi sedikit, kalau misalkan hanya di bagian luarnya aja, bagian emalnya gigi, itu juga harus masih bisa ditambal sederhana juga. Terus atau sampai bagian tengah gigi yang sampai bagian dentin, itu juga masih bisa tambal sederhana. Tapi kalau misalnya udah ke bagian yang lebih dalam lagi dari dentin, yaitu bagian pulpa atau yang di dalamnya ada pembuluh darah sama saraf, itu jadinya udah harus perawatan. Jadi nggak bisa dalam satu kali kunjungan tambahan sederhana. Ya tadi harus perawatan salon akar dulu. Gitu. Ada istilahnya tambal sementara. Kenapa? Betul. Nah, jadi tambahan sementara itu sebetulnya bagian dari perawatan salon akar tadi teh. Jadi kalau misalnya perawatan salon akar atau perawatan salak gigi itu kan dia tidak bisa dalam satu kali kunjungan. Jadi memang harus beberapa kali kunjungan. Biasanya minimal itu 2 atau 3 kali pertemuan. Minimal. Betul. Jadi kalau misalnya apa namanya di pertemuan pertama itu biasanya setelah dikasih obat tuh dalam giginya itu ditutupnya tambal sementara. Kenapa sih pakai tambal sementara? Karena tujuannya kan nanti kita mau bongkar lagi nih. Jadi kita yang memudahkan aja gitu. Soalnya dari segi bahan juga dia kan lebih efisien, lebih mudah sama lebih murah juga gitu. Nah, soal tambal sementara ini dok, gak sedikit pasien yang copot-copotan. Itu kenapa sih bisa dicopot-copotan gitu? Jadi memang betul. Jadi sebenarnya ini yang sering banyak salah paham nih teh. Jadi pasien tuh menganggapnya tambal sementara itu akan sekuat tambalan permanen gitu. Jadi nggak akan pernah copot, nggak akan pernah. Sebenarnya kan tambal yang tadi saya bilang namanya tambal sementara kita hanya bersifat sementara. Jadi dia bahan juga beda sama bahan yang tambal permanen. Jadi memang kalau bahan tambahan sementara itu memang dia tuh lebih lunak, konsisten. Saya teksturnya tuh dia memang lebih lunak dibandingkan yang tambalan gigi permanen, karena memang didesainnya itu nanti untuk dibongkar lagi gitu. Beda sama tambal gigi permanen yang memang didesainnya itu nanti dia untuk jangka panjang gitu. Ini kan hanya jangka pendek, paling maksimal kan biasanya 7 hari sampai 14 hari dibongkar laginya. Jadi kalau misalkan ditambal sementara itu memang ada resiko dia kalau misalkan dipakai maunya atau dipakai makan, bagian atas itu pasti kekikis teh. Itu udah pasti ya. Terus jadi kalau misalkan apalagi kadang pakai apa namanya sikat gigi yang lumayan gerakannya agak keras tuh karena dia suka luruh. Jadi kalau misalkan rontok sedikit-sedikit sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan sobat KSM maksudnya masih bisa lihat di kaca ya. Kalau misalkan tambalannya masih ketutup, misalkan ada rontokan yang keluar, tapi ternyata pas dibuka, oh ternyata tambalannya masih ketutup. Jadi hanya kekikis sedikit. Nah itu sebenarnya nggak masalah sih. Yang masalah itu kalau misalkan tambalan sementaranya itu dia terbuka, betul terbuka. Jadi bagian gigi yang lagi dirawat itu terbuka. Nah kalau misalkan lepas betul-betul sampai habis, nah itu sobat KSM harus balik lagi ke dokter giginya gitu. Oke, jadi misalnya ada sahabat KSM yang tadi pakai tambal sementara terus dia copot, itu harus segera ke dokter untuk perawatan ulang gitu. Harus ulang lagi. Iya, ditambah sementara lagi. Tapi kalau misalkan ternyata hanya kekikis aja sebagian, bagian atasnya aja, terus pas dilihat di kaca, oh ternyata masih tertutup nih lubangnya, ya sebetulnya dia masih aman-aman aja gitu. Oke. Seberapa bahaya sih dok lubang gigi kalau nggak ditutup?
kalau itu bahaya banget sih Teh. Jadi sebetulnya dia tuh lubang gigi itu ada prosesnya. Jadi yang tadi saya bilang kalau misalkan lubangnya itu hanya baru sampai email atau bagian luar atau sampai dentin atau bagian tengah, itu sebenarnya kalau hanya bagian luar itu dia belum kerasa apa-apa tuh biasanya pasien kalau di email. Nanti kalau misalkan dia lebih dalam lagi, berproses lagi itu si lubangnya dalam kurun waktu dia sampai ke area dentin tuh udah mulai yang agak linu-linu tuh. Biasanya sobat PSN tuh suka ngerasainnya pasien tuh bilangnya udah mulai linu loh kalau misalkan makan manis atau nggak misalkan kena dingin gitu, tapi nggak ada sakit tiba-tiba. Nah itu ada kemungkinan memang udah meluas ke dentin lubangnya. Kalau sudah ada sangkutan makanan aja minimal nggak ada sakit, sebenarnya udah harus ditambal. Tapi kadang-kadang kan nggak ngeh ya pasien tuh baru ngehnya pas sudah sampai dentin, atau lebih parahnya lagi malah pas sudah sampai pulpa. Jadi setelah sampai dentin itu lubang nanti makin dalam lagi, nanti dia sampai bagian pulpa atau tadi ya pembuluh darah dan syaraf. Nah kalau udah sampai sana, nah itu yang harus perawatan. Ya, yang harus perawatan. Itu belum sebahaya itu Teh. Nah yang itu baru kerasanya tuh sakit nyut-nyutan ya. Kadang tuh pasien tuh bilangnya kayak sakit nyut-nyutan, terus misalkan nyut-nyutan tiba-tiba nggak ada rangsangan, terus paling seringnya tuh di malam hari atau misalkan subuh-subuh kayak gitu. Nah itu baru si bagian sampai bagian pulpa, tapi si pulpanya masih hidup nih. Terus akhirnya ya udahlah diobatin aja nih. Kadang-kadang saya juga ada pasien minum obat anti nyeri, terus tiba-tiba dia hilang. Terus lama dia nggak sakit. Nah itu sebenarnya dianggapnya dia sembuh, padahal itu dia nggak sembuh giginya. Justru itu si pembuluh darah dan sarafnya itu udah mati saking lamanya nggak dirawat. Dia akhirnya mati, jadi jaringan mati sendiri. Jaringan matinya membusuk tuh di dalam gigi. Karena membusuk dia mancing tuh kan bakteri-bakteri jahat yang ada di mulut. Akhirnya dia jadi infeksi atau jadi abses. Kalau udah abses itu sakitnya 2 kali lipat. Jadi udah sakit bengkak Nah itu perawatannya makin panjang juga, atau bahkan sampai harus dicabut giginya gitu. Oke, berarti jadi kalau misalkan ada lubang ini, meskipun kita udah minum anti nyeri, itu dituntasin aja berarti Dok ya? Iya. Jadi maksudnya jadi gini, intinya kalau misalkan gigi itu beda ya sama kesehatan tubuh yang lainnya. Jadi kan kadang ada beberapa bagian tubuh yang sebetulnya kalau misalkan pakai obat minum tuh dia sembuh gitu ya. Sedangkan kalau gigi itu beda. Jadi gigi itu wajib ada tindakan. Wajib ada tindakan dan tuntas. Iya, dan harus tuntas betul. Dan harus tuntas. Jadi jangan mentang-mentang karena habis minum anti nyeri kayak sakit udah hilang deh. Sembuh ya, tapi hanya tertunda. Itu mah hanya tunda ya. Anda hanya tertipu aja gitu. Tetap pasti selesaiin ya. Betul. Gitu. Terus berarti itu bisa digarisbawahi ya Dok. Berarti untuk kesehatan gigi itu penting banget dan sangat berpengaruh dengan kesehatan tubuh lainnya. Ada nggak Dok kasus pasien yang menarik untuk diangkat yang awalnya tuh dari gigi sehingga jadi ke tubuh lainnya? Banyak sih Teh, sebenarnya banyak. Jadi pengalaman saya tuh waktu koas ya, sebelum lulus, waktu koas, apalagi waktu yang paling banyak kayak gitu kasusnya tuh kalau misalnya di stase bedah mulut. Yang paling sederhana sebenarnya kasus abses gigi sih Teh sebenarnya. Jadi dia tuh abses gigi itu kan awalnya sebenarnya di gigi nih. Yang paling banyak tuh kasus yang gigi bawah. Jadi awalnya tuh giginya tuh berlubang, terus dia dibiarkan tadi, terus lama-lama dia infeksi, akhirnya abses. Awalnya bengkak kecil, terus minum obat kempes sembuh, pasiennya cuek lagi. Terus nanti dia berulang lagi yang kedua kali agak lebih besar, minum obat lagi tapi masih sembuh lagi, terus masih cuek lagi. Nah ketika yang ketiga atau keempat kali, intinya yang berulang itu si absesnya itu berulang. Nah ketika yang kesekian kalinya dia tiba-tiba langsung besar Teh. Jadi waktu itu saya pernah ada kedatangan pasien, dia awalnya kayak gitu. Jadi dia tuh memang keluarganya ngaku pasiennya jarang sekali gigi. Terus ada lubang gigi, padahal satu gigi lubangnya dia absesnya dibiarkan, akhirnya tiba-tiba datang absesnya udah meluas, jadi udah sampai ke pipi sampai ke bawah dagu atau yang kita sebut angina ludut. Jadi udah menutupi saluran nafas. Nah itu kan bahaya Teh. Bahayanya karena gini, kita kan kalau misalkan area tubuh tuh semua, apalagi terutama kepala tuh dia berongga. Kalau misalkan dia membesar terus kan pasti otot atau si kulit tuh makin tipis, dia ada resiko pecahan. Si absesnya itu kan isinya nanah sama darah. Kalau bisa masuk ke paru-paru, nah itu yang fatal sebenarnya. Atau si bakterinya
bakterinya udah masuk ke aliran darah, terus akhirnya menyebar ke seluruh tubuh, jadinya sepsis kita sebutnya. Jadi kalau udah sepsis, ya itu yang membahayakan nyawa sebenarnya. Bahkan waktu itu qadarullahnya innalillahinya pasiennya tuh akhirnya meninggal gitu, hanya karena padahal giginya udah dicabut, cuman memang karena terlalu besar aksesnya, setelah dikeluarin nanahnya juga udah keburu menyebar ke seluruh tubuh, bakterinya udah keburu sepsis, akhirnya nggak terselamatkan gitu. Itu berawal dari gigi. Iya, hanya yang yang waktu itu bikin yang waktu itu bikin saya sama teman-teman sedih itu tuh cuma satu gigi gitu. Padahal dulu kalau misalkan dulu minimal bisa dirawat aja, atau mungkin pas udah agak parah tuh dicabut aja sebelum menyebar gitu, itu dia masih bisa masih ada lah ya maksudnya orangnya gitu. Tapi ya itu karena terlalu dibiarkan gitu. Itu akibat dari kita kurang aware ya sama kesehatan gigi, Dok. Betul. Usia berapa kalau boleh tahu? Masih muda deh kalau salah. Masih muda, sedih ya. Masih muda lagi. Waduh. Kayak sekitar 30-an lah kalau nggak salah itu tahun 2017. Tadi tuh yang kebayang pas dokter cerita tuh, aku pikir lansia kan biasanya lansia tuh cuek banget ya. Iya. Ya nggak semua sih, tapi ya mungkin lebih masuk akalnya lansia karena kan ya udah terbatas segala macamnya gitu kan. Kalau masih muda mah sayang banget kan ya. Jadi harus lebih perhatian lah sobat-sobat KSM ya, karena itu memang bahaya banget kalau udah yang bikin bahaya itu kalau udah akses. Nah, akses itu udah perawatannya panjang, terus ya itu penyebaran tuh cepat sebenarnya gitu. Jadi sobat KSM, dari sini kita bisa garis bawahi ya. Kalau kesehatan gigi itu sangat amat berpengaruh dengan kesehatan tubuh lainnya. Bisa banget membunuh kita hanya karena sakit gigi gitu. Jadi kalau misalkan sobat KSM ada keluhan-keluhan di giginya, segera diperiksakan ke dokter gigi. Dan tadi idealnya untuk cek kesehatan gigi itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, betul. Itu kalau nggak ada kendala. Kalau misalkan ada kendala, dituntaskan kendalanya gitu sobat KSM. Nih Dok, aku mau ngebacain miskonsepsi yang terjadi di masyarakat mengenai kesehatan gigi ini nih. True or false gitu ya? True or false gitu. Ini nih, ngaku nih yang punya pemikiran seperti ini nih, komen-komen. Gini katanya Dok, kalau gigi nggak terasa sakit, artinya tidak ada masalah. Nah, ini tuh sempat tadi kita bahas sedikit ya. Nah, boleh. Kalau gigi nggak terasa sakit, artinya tidak ada masalah. True or false? False, betul. Karena tadi ya, karena ada beberapa lubang yang sebetulnya belum menimbulkan keluhan. Kayak misalnya lubangnya itu masih kecil sebetulnya. Jadi meskipun dia belum sakit, lebih baik udah ditambah duluan. Karena kan mencegah yang tadi ya, mencegah penyebar luasan si karies itu atau lubang gigi menjadi lebih besar. Akhirnya nanti jadi repot itu juga. Terus kadang-kadang juga kan nggak sakit, tapi nggak tahu ya pas dilihat mulutnya tuh kotor, banyak plak gigi, banyak karang gigi. Nah itu juga berarti kan salah ya maksudnya. Jadi intinya sakit nggak sakit, baiknya 6 bulan sekali itu tetap kontrol ke dokter gigi. Karena kadang kan mungkin sakit tuh relatif Dok. Ya, ada yang katanya dia tuh kayak nggak sakit, padahal sebenarnya cuma dia mungkin pain tolerance dia cukup tinggi gitu ya. Setuju. Jadi 6 bulan sekali ya sobat KSM. Noted itu dicatat ya. Terus sikat gigi doang itu cukup banget untuk menjaga kesehatan gigi. Sikat giginya 2 kali sehari. Sikat giginya udah betul, tapi sebetulnya lebih sempurna lagi kalau misalkan ditambah sama yang lain gitu kan. Jadi kalau utamanya memang sikat gigi, tapi kadang kan sikat gigi juga nggak maksimal ya. Tiap-tiap pasien tuh kemampuannya beda-beda. Terus jenis sikat gigi yang dipakai juga kadang beda-beda. Kadang sikat giginya, tapi saya udah pakai beli merek ini Dok, udah pasta giginya udah ini. Tapi pas dilihat cara sikat giginya salah. Jadi udah bener kok 2 kali sehari, udah bener pas sebelum tidur gitu. Tapi ternyata pas dilihat cara sikat giginya masih nggak tepat gitu ya. Nah, itu kan akhirnya kan sisa makanan tuh masih ada ya di mulut gitu. Itu satu. Selain sikat gigi, yang kedua kadang tuh si bulu sikat gigi itu nggak nyampe ke sela-sela gigi teh. Jadi memang harus kita tambah dengan penggunaan benang gigi. Ada beberapa pasien yang kesulitan. Jadi kalau misalkan emang sobat KSM itu merasa kesulitan, coba kita datang dulu ke dokter giginya, konsultasi dulu, nanti insya Allah pasti akan diajarin sama dokter giginya gimana caranya memakai benang gigi yang benar gitu. Terus lebih bagus lagi kalau misalkan ditambah sama sikat lidah teh. Jadi kan sebenarnya lidah kita juga bertekstur ya. Jadi dia tuh gampang banget menempel sisa makanan. Nah, terutama kalau misalkan sama anak-anak tuh yang masih suka minum susu, itu susunya tuh kadang masih suka menempel di lidah. Nah, itu juga sebetulnya bisa bikin bau mulut, atau lebih parahnya lagi nanti bisa bikin lidahnya itu berjamur. Jadi kalau misalkan dia rutin dibersihin, itu dia akan bisa mengurangi bau mulut dan juga mencegah dari adanya jamur pada mulut
mulut gitu. Oke, aku mention sedikit tentang sikat gigi ya, Dok. Oke. Kalau sikat gigi itu kan ada bentuknya beda-beda ya. Ada yang lurus, ada yang gini-gini. Nah, biasanya yang mahal itu ada bentuknya gitu ya. Terus juga ada yang bentuknya kecil. Itu tuh sebaiknya kita sesuaikan dengan ukuran gigi kita atau gimana sih? Iya betul. Jadi pada prinsipnya memang sikat gigi itu kan macam-macam ya jenisnya. Memang disesuaikan lagi sama kebutuhan dari pasien. Jadi itu tadi saya bilang kenapa penting harus periksa dulu ke dokter gigi, karena kalau misalkan kita nentuin secara awal memang kita nggak akan tahu nih kebutuhan kita tuh, kebutuhan mulut kita tuh sebenarnya yang mana sih gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan kalau misalkan ratanya gitu ya, ada yang lurus, ada yang berbelok-belok, itu sebenarnya kan tujuan si Sikat gigi. si pabriknya itu kan supaya dia bisa lebih ke area-area yang susah dijangkau lah ya. Tapi betul. pada prinsipnya adalah si gerakannya itu harus benar dulu. Yang kedua nanti kita lihat seberapa tebal atau seberapa sulitnya sih membersihkan si sisa makanan dari permukaan gigi. Makanya itu ada jenis bulunya macam-macam teh. Ada yang extra soft, ada yang soft, ada yang hard, ada yang medium, hard sama yang hard. Nah itu sebenarnya juga disesuaikan lagi sama kebutuhan pasien. Jadi ada beberapa pasien yang mungkin kemampuan tangannya atau membersihkannya, misalnya pada pasien yang geriatri atau lansia gitu ya, udah kurang gitu. Jadi kalau misalkan pakai yang soft atau yang pakai medium itu dia nggak keangkat tuh. Jadi akhirnya kita ambil yang hard. Atau misalnya kondisi giginya tuh fungsinya terlalu sensitif misalnya. Jadi kita pilihnya yang soft atau extra soft gitu. Jadi itu tahunya ya pasti harus diperiksa dulu. Sesuaikan sama ukuran mulut juga. Kalau misalkan yang mulutnya besar-besar, itu dia mungkin masih bisa ya pakai yang ukurannya tuh yang bentuknya agak besar, dia kotak gitu ya bentuknya. Tapi kalau misalkan mulutnya agak mungil-mungil gitu, mungkin pakai yang ujungnya lebih baik yang membulat. Jadi supaya sampai ujung itu kena. Terus untuk anak-anak beda lagi kan ukurannya. Jadi pasti untuk anak-anak juga nggak berarti semua anak itu harus pakai sikat gigi yang dewasa gitu. Karena ada memang yang kalau mulutnya masih terlalu kecil jadinya harus pakai sikat gigi anak-anak. Bahkan sikat gigi anak-anak pun ada ukurannya lagi gitu. Jadi memang harus disesuaikan sama ukuran mulut juga. Jadi kan ada nih banyak pabrik sikat gigi yang ngeklaim kalau sikat gigi kita lembut, seolah-olah bulu yang lembut itu paling bagus gitu ya. Pilih yang kita karena kita lembut segala macam. Padahal sebenarnya balik lagi ke kebutuhannya ya. Iya betul. Jadi sebenarnya memang kenapa yang di iklan-iklanin banget tuh yang lembut ya. Karena memang rekomendasi untuk gigi yang normal itu memang yang soft sih. Karena kalau misalkan keadaan giginya tanpa kebutuhan khusus gitu ya, itu dia misalnya normal, terus kemampuan sikat giginya juga bagus, sebenarnya yang soft juga udah cukup gitu. Tapi ya tadi kalau misalkan kebutuhannya itu ada kebutuhan khusus di luar itu ya harus disesuaikan lagi sebenarnya. Jadi pada intinya sih disesuaikan lagi ya. Tapi mungkin memang pada umumnya yang normal itu membutuhkan yang soft. Yang soft sudah cukup lah sebetulnya. Lanjut ya. Semakin sering sikat gigi kita akan semakin putih atau tidak terlalu kuning gitu istilahnya. True or false? False, itu balik lagi yang tadi sih. Iya, balik lagi yang tadi sih sebetulnya. Jadi sikat gigi itu sebetulnya membersihkan plak gigi, bukan mengurangi stain gigi sih sebenarnya gitu. Simpelnya gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi sikat gigi itu bukan berarti karena kita nggak tahu kalau gigi kita nggak akan putih. Karena sikat gigi lantas kita nggak sikat gigi. Betul. Justru dengan kita nggak sikat gigi semakin lebih jadi double ya plak gigi ya kuning aja. Terus aku pengen bahas lidah sih, Dok. Nggak banyak nih orang yang aware tentang sikat lidah. Dan juga aku juga pernah sih, Dok, mencoba untuk sikat lidah. Pengen muntah rasanya. Gitu. Ada nggak sih tips untuk pemula penyikat lidah? Sebenarnya kalau misalnya sikat lidah itu ada tadi pernah pakai yang khusus gak? Yang bentuknya itu, nah yang di belakang gigi ya. Nah, sebetulnya sikat lidah itu ada lagi yang khusus. Jadi memang ada alatnya lagi sendiri. Jadi dia tuh bentuknya kayak scraper gitu kali ya, kayak buat apa sih? Ya kayak tempat buka botol, betul-betul kayak gitu. Nanti dia untuk nyikat si lidahnya dari belakang sampai ke depan. Sebetulnya juga sikat lidah sebenarnya nggak harus gerakannya jumlahnya nggak usah banyak-banyak. Biasanya 1-2 kali gerakan tuh udah cukup mengangkat kok.
gitu. Jadi memang nggak usah lama-lama. Kadang memang kalau yang di belakang sikat gigi itu dia permukaannya nggak seperti tang scraper atau sikat lidah. Jadi kalau sikat lidah itu memang agak lebih sedikit, dia tuh lebih luas terus lebih kasar. Jadi kadang 1 atau 2 kali shot gitu udah keangkat gitu. Sedangkan kalau misalnya belakang sikat gigi kan kadang kecil, jadi kadang kan pasien tuh kayak jadi bolak-balik gitu. ya, jadi udah keburu mual akhirnya malah kapok gitu kan, nggak mau sikat lidah gitu. Terus harus sampai lidah yang mana, kan lidah panjang. Sebenarnya jangkauannya aja. Kalau misalkan ternyata mual boleh agak dimajuin lagi sedikit, tapi kalau misalkan masih terjangkau terus belum mual ya sampai belakang itu lebih bagus sih sebetulnya gitu. Dijulurkan aja, coba dijulurkan lidahnya di depan kaca dari mulai yang paling pentok dari belakang semampunya sampai depan itu udah bagus sih sebenarnya. Udah aman lah ya untuk awal-awal di depan-depan gitu. Nanti kalau semakin terbiasa mungkin kalau semakin dalam toleransinya semakin ini gitu ya. Dan itu tuh ngaruh juga ya ke nafas. Iya, jauh-jauh, karena memang kan kalau misalkan gak cuma di lidah aja ya, kalau misalkan ada sesuatu yang nempel di gigi itu kan nanti kita suka baunya agak kurang enak gitu. Jadi kalau misalnya apalagi lidah tuh kan lebar, maksudnya si permukaan sisa-sisa makanan yang nempel tuh bisa lebih banyak. Jadi pasti baunya juga nggak enak lah ya gitu. Jadi kalau misalkan lidahnya bersih ya bisa lebih mengurangi baunya juga sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita tuh ya ada nih sobat KSM yang baru tahu bahwa sikat lidah tuh seperti itu. Misalkan ada orang yang belum teredukasi bahwa sikat lidah juga penting. Tapi gimana caranya dok? Apakah si kotoran lidah itu bisa hilang sendiri tanpa kita sikat lidah atau? Nah sebenarnya ini sih, jadi pada prinsipnya di mulut kita itu ada gerakan yang disebut namanya self cleansing. Jadi kalau self cleansing itu gerakan gerakan lidah saat kita mengunyah. Jadi kalau misalnya kita mengunyah kanan kiri ya, maksudnya secara normal di dua sisi itu kan lidah nanti kan dia akan ada gerakan mengunyahnya kan ikut bergerak kan antara ke kanan ke kiri. Nah itu kan si lidah juga tadi yang saya bilang ada permukaan kasarnya kan. Sebenarnya itu dia tuh secara perlahan-lahan tuh dia sedikit demi sedikit tuh membersihkan permukaan gigi juga, sebetulnya membantu membersihkan permukaan gigi gitu ya. Tapi memang beda sama sikat gigi. Jadi bukan berarti saya kan ngunyah jadi nggak kayak gigi, enggak kayak gitu ya prinsipnya. Jadi memang ada gerakan yang kita sebut sama self cleansing. Saya self cleansing itu lebih ke membantu gitu ya. Jadi memang ada gitu. Makanya kalau misalkan sobat-sobat KSM ini suka merhatiin cuman ngunyahnya di satu sisi, pasti sisi yang satunya lagi yang nggak dipakai itu dia lebih banyak sisa makanan itu lebih banyak karang gigi. Nah itu kenapa dokter gigi suka tahu ini cuman sebelah ya ngunyahnya ya, karena itu kalau misalkan dia nggak dipakai ngunyah pasti dia lebih kotor karena tadi nggak ada gerakan self cleansing itu gitu. Jadi kalau misalkan dia dipakai kanan kiri normal, nah itu dia sebetulnya ikut membersihkan juga si lidah tuh gitu. Jadi lidah juga luas sebenarnya fungsinya. Jadi emang secara alamiahnya tubuh gitu. kita tuh ada self cleansing di bagian gigi. Betul. Tapi ya jangan sampai jangan terlena ya. Jangan sampai jadi kayak nomor 2 betul. Jadi dia tubuh kita kan udah membersihkan, tapi kan itu hanya penunjang aja ya. Betul. Cuma penunjang aja, tetap utamanya adalah sikat gigi dan sikat lidah. Jadi mulai sekarang sobat KSM, saya sikat gigi biasakan untuk sikat lidah. Betul. Porsinya sama kan sikat gigi 2 hari sekali? Sama. Okay. Jadi prinsipnya tuh setelah sikat. Jadi kalau yang bagus tuh setelah sikat gigi, terus disikat lidahnya, baru pakai benang gigi gitu. Tapi memang ada benang gigi sebetulnya sekali sehari tuh kalau misalkan pemakaiannya benar itu cukup sih sebetulnya malam sebelum tidur gitu. Oke. Jadi berarti kita bisa dong pagi-pagi setiap mau berangkat lagi mandi sikat gigi udah sikat lidah. Duluan mana? Lidah dulu atau sikat gigi dulu. Terus kemudian lidah, baru kalau misalkan masih ada waktu lebih di pagi hari boleh benang gigi. Tapi kalau misalkan malam itu kalau bisa tiga-tiganya udah itu udah bagus banget gitu. Oke. Jadi pada kesimpulannya garis besar ini true or false udah cukup Oke. Ada nggak dok, punya nggak miskonsepsi lain yang pernah pasien ucapin dan kayak waduh ini mitos nih, ini nggak boleh nih. Aduh, yang paling banyak aku tentang sakit gigi sih teh. Coba ceritain gimana. Yang lucu tuh kayak dok saya takut cabut gigi soalnya takut kena saraf segala macem gitu ya kan. Iya gitu sebenarnya kalau buta kalau misalkan tang giginya tuh dicolok ke mata gitu kali ya. Kalau itu iya. Kalau itu iya, tapi ini kan sebetulnya kalau memang saraf gigi itu percabangan dari saraf kepala. Tapi jauh sebenarnya teh. Maksudnya kalau misalkan mau belajar anatomi lagi itu sebenarnya masih jauh gitu. Jadi kalau misalnya
cabut gigi menyebabkan buta itu sebenarnya mitos sih. Mitos. Gitu. Nggak ada, bener-bener sama sekali nggak ada. Nggak ada korelasinya sama Itu dari sekali. mana ya asal usulnya? Mungkin kayaknya karena mikirnya kalau mungkin orang zaman dulu mikirnya kayak gigi atas terus kayak nyambung ke mata gitu. Mungkin ada beberapa kejadian yang kebetulan mungkin ya kebetulan. setelah cabut gigi merasanya ada permasalahan di matanya gitu. Padahal itu tuh dua kejadian berbeda yang kebetulan kejadiannya tuh di saat yang bersamaan gitu. Tapi sebenarnya nggak ada korelasinya sih. Jadi sama sekali nggak ada korelasinya antara Iya. buta dan Iya, dan cabut gigi. gigi itu gitu. Terus ada lagi gak dok miskonsepsi lainnya yang menarik itu ya yang bisa yang kita paling lucu sih menurut saya. itu pun aku familiar sih dok. Iya. Familiar banget dengan katanya cabut gigi bisa bikin buta. Betul. Jadi banyaknya juga gitu. Tapi ada nggak pengaruh cabut gigi yang berpengaruh ke anggota tubuh lainnya? Pusing, misalkan bikin pusing apa gitu? Sebenarnya lebih ke sebelum cabut giginya sih biasanya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh ada beberapa pasien yang merasanya giginya nggak ada masalah, terus ternyata tapi kok sering pusing atau vertigo gitu. Tapi setelah periksa ke dokter umum ternyata nggak ada masalah gitu dari tubuhnya. Nah setelah dicek ke gigi ada kemungkinan dicurigai dari gigi. Jadi misalkan gigi impaksi atau misalkan banyak-banyak anak muda gitu ya gigi impaksi atau ternyata tapi nggak ada gigi ini nggak ada kelihatan gigi yang tumbuh tapi ternyata dia kependem di dalam airnya neken jadinya dia pusing itu juga bisa atau misalkan ada sisa akar yang sebenarnya nggak sakit tapi dia tiba-tiba pusing aja sering pusing karena memang udah ada bakteri-bakteri infeksinya tuh yang bikin sakit kepala akhirnya dia setelah dicabut malah lebih enak gitu maksudnya dia pusingnya tuh hilang biasanya paling sering sih itu sih gitu. Jadi dari obrolan kita hari ini tuh sangat amat terhighlight kalau kesehatan gigi itu berpengaruh banget gitu. Ya, betul. Sampai tadi ada yang meninggal Ya, gitu ya dok. Ya, jangan sampai itu semua terjadi Betul. di Sobat KSM. Betul. Untuk terakhir nih dok, sesi terakhir kita pengen dong kasih tahu Sobat KSM mengenai jaga kesehatan giginya dan harus apa aja sih untuk tetap menjaga kesehatan tuh. Oke, jadi sobat KSM jangan lupa yang dasar-dasarnya ya sebetulnya. Jadi memang sikat gigi 2 kali sehari itu sangat penting. Jadi sikat gigi memang harus 2 kali sehari. Pagi diusahakan setelah sarapan karena supaya sisa makanan setelah sarapan itu tetap kebersihin. Terus yang paling penting itu malam sebelum tidur. Nah selain itu juga pemilihan sikat gigi tadi ya. Jadi pemilihan sikat giginya tadi harus sesuai sama kebutuhan mulut. Kemudian menggunakan pasta gigi secukupnya dan juga ditambah dengan penggunaan sikat lidah dan juga benang gigi supaya lebih bersih gitu. Dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk cek kesehatan gigi dan mulutnya ya gitu sih intinya. Oke. Jadi Sobat KSM jangan lupa 6 bulan sekali Ya. untuk cek kesehatan giginya dan sikat gigi dan juga sikat Iya lidah. betul. Itu penting banget karena Betul. itu hal yang dasar ya dok Iya, untuk betul. menjaga kesehatan gigi kita. Dok terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Ilmunya. juga. Terima kasih juga sobat KSM yang sudah mengundang hari Ini ini. sebenarnya aku masih banyak yang pengen ditanyain ya, tapi durasi. Iya. Oke, Part 2 mungkin ya. Part 2 kali ya. Oke, kalau misalkan Sobat KSM ada yang Part ditanyain, ya. komen-komen dulu ya. komen-komen ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi Ya. dari pertanyaan-pertanyaan Betul, Sobat betul. KSM. Makasih banyak ya dok ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya Teh Bermanfaat sudah banget nih mengundang buat hari kita. ini. Amin. Untuk Amin, menjaga insya Allah. kesehatan gigi kita. Sobat KSM, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh di request mau bahas apa bersama dengan dokter siapa di komen-komen dan jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Bye. Bye.